Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih tim Praise and Worship yang telah mendampingi, menyertai kita supaya kita bisa memang menikmati pujian penyembahan dan memang kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin pertama kali datang ke tempat ini. Saya percaya hari ini harinya Tuhan, hari di mana Tuhan mau memberkati kita dengan firman Tuhan, amin. Nah, saya usahakan saya bisa memakai alat ini, tolong sabar dengan saya. Maaf lansia, benar ini sudah bisa? Oke. Arise and Build adalah tema kita di tahun 2025, Surabaya City Blessing. Kita dipanggil untuk satu, ayo bangkit. Nah setelah bangkit apa yang kita lakukan? Membangun. Nah dalam 1 tahun ini per bulan kita ada subtema yang sesuai dengan kebutuhan jemaat di Surabaya City Blessing. Hari ini tanpa terasa loh kita ada di minggu terakhir di bulan Januari. Habis ini memasuki bulan yang baru. Bagi beberapa etnis memasuki tahun yang baru ya. Jadi saya percaya saya punya satu firman yang saya tujukan kepada orang-orang yang memasuki tahun baru. Di mana semua orang rasanya bersuka cita menikmati suasana baru, pesta tahun baru. Ya ada gaji yang baru atau banyak berkat gitu ya. Tapi engkau mengalami sesuatu yang tidak seperti dialami orang lain. Hari ini saya mau memberikan sebuah contoh seseorang yang mengalami tekanan, penderitaan, ketidakadilan, tetapi dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan bagaimana dia menyikapi saat-saat sulitnya ini. Sehingga tema hari ini saya sebut dengan iman di tengah tekanan. Jadi Bapak Ibu firman ini ditujukan kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam tekanan. Kalau yang lagi gak ditekan, lagi happy-happy, bersabarlah. Tapi saya percaya satu kali kelak kita menghadapi tantangan, rintangan, ya, hambatan, apa itu yang membuat kita merasa tertekan dan firman ini sudah disampaikan bisa direnungkan, disimpan di hati. Tokohnya adalah Habakuk. Habakuk ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu 5 kitab yang terakhir sebelum masuk Perjanjian Baru. Pendek, cuman 3 pasal jadi pendek. Kenapa Habakuk? Karena saya lihat situasinya. Dia tinggal di dalam sebuah era atau tahun-tahun yang penuh dengan pemberontakan. Kalau Bapak Ibu sekalian mau belajar lebih lanjut sebetulnya secara detail khotbah hari ini telah dikhotbahkan minggu lalu di dalam kebaktian yang kedua. Jadi nanti bisa cari atau tanya di Blessing Center detailnya. Tapi saya mengulang karena saya melihat bahwa Habakuk ini tinggal di dalam situasi seperti krisis begitu. Dan lebih dari krisis karena kejahatannya banyak ya, kejahatan ada di mana-mana. Dan dia tertekan melihat musuh datang menyerang ya. Kok semuanya doanya kok seakan-akan tidak dijawab. Saya mau copy, ini saya baca copy paste yang menjadi doa dia. Dan kita lihat apa yang didoakan itu ekspresi dari sebetulnya tekanan yang dialami karena situasi sekitar yang tidak kondusif atau sangat berbahaya. Doanya adalah demikian. Ini Habakuk 1 sudah dibuka dengan demikian. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak
pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Ini jawaban dari Tuhan setelah dia doa tadi komplain-komplain. Ini jawabannya Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku, memang ini Tuhan. Ini firman Tuhan. Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan milik mereka. Saya cuma copy sampai ayat 6. Saya cuma bacakan sampai ayat 6. Tapi Bapak Ibu baca sekalian itu cuma 3 pasal pendek. Dari ayat 2 sampai 4 aja. Kita lihat bagaimana curhat doa ini Habakuk. Orang yang benar. Nabi kecil yang dipakai Tuhan. Menjadi perantara untuk memberitakan kebenaran. Dia juga mendoakan bangsa Israel. Tapi apa yang dialami oleh Habakuk itu situasinya mirip kepada apa yang kita alami. Bukankah di sini banyak yang menderita karena penindasan, diperlakukan tidak adil? Kalau ini skala yang lebih besar. Nah, dalam membaca ayat firman Tuhan ini saya mau bacakan dan saya mau mengarahkan, jangan ambil kesimpulan yang salah. Oh, karena doa Habakuk ini berarti Tuhan itu Tuhan yang menghakimi dan menghancurkan orang yang tidak benar ya. Melalui ayat ini kan benar, mestinya Tuhan mau menolong. Tapi kenapa di ayat 5 dan 6 Tuhan justru seakan-akan tidak menjawab doa Habakuk untuk menolong bangsanya. Tapi malah yang musuhnya itu yang dibangkitkan. Lalu musuhnya dibiarkan menduduki tempat kediaman yang menjadi milik orang-orang Israel atau anak-anak milik kepunyaannya. Seakan-akan kok Tuhan ini gimana ya? Sulit ya memikirkan, mengerti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tetapi hari ini sesuai tema kita bangkit dan membangun. Dan iman di dalam suasana tekanan, saya menemukan beberapa poin yang sangat membantu kita untuk enggak salah mengerti tentang Tuhan. Enggak salah mengerti tentang penghakiman Tuhan, tapi justru membangkitkan iman kita, kita kuat bahkan waktu kita menderita. Poin pertama, memang Habakuk adalah orang yang beriman, dia tetap percaya. Meskipun dia komplain, dia tulis curhat ini yang terjadi di dalam 3 pasal. Tetapi dia adalah orang yang percaya. Makanya dia komplainnya kepada Tuhan. Nah, satu hal tentang iman anak-anak Tuhan itu perlu tahu. Bahwa iman itu bukan cara untuk mendapatkan yang saya inginkan. Tetapi menerima yang Tuhan inginkan. Bukankah seringkali kita juga udah berdoa seperti Habakuk? Ngotot, berdoa dan beriman. Percaya meskipun belum melihat terjadi. Percaya. Tetapi sekali lagi, iman di dalam Kristus Yesus itu iman percaya kita. Itu bukan cara untuk mendapatkan yang kita inginkan. Oleh sebab itu banyak doa-doa yang mungkin sudah dipanjatkan. Jangan lelah karena Habakuk pun berdoa sampai berdarah-darah. Tetapi dia tahu bahwa dia mendoakan bukan untuk dirinya. Tetapi untuk keselamatan bangsanya. Boleh enggak memang kita boleh berdoa untuk diri kita? Boleh. Tapi seringkali ada banyak hal kita itu bisa loh salah berdoa. Firman Tuhan katakan Yakobus 4 ayat 3. Titik-titik itu berarti sebelumnya juga penting. Tapi saya bacakan kamu tuh berdoa juga
kata Yakobus. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Gimana ini doa yang salah? Sungguh Tuhan tidak tersinggung, tidak kaget, ya, tidak menghakimi salah kamu, enggak. Tetapi ada doa yang salah. Intinya adalah segala sesuatu yang kita doakan, yang motifnya adalah untuk memuaskan hawa nafsu, itu salah. Dalam hal ini kadang-kadang sering nggak seorang orang tua, kalau saya orang tua waktu anak-anak kecil, waktu masih kecil kan sering minta uang jajan ya, minta beli ini, beli itu. Akhirnya pernah nggak kita ajarin, oke, pastikan ini kalau kamu minta, kalau papa mama penuhi kalau itu kebutuhan, benar? Kalau kebutuhan pasti. Tapi kalau keinginan doa dulu, doa, nggak semua keinginanmu terkabul. Itu kita sebagai orang tua ngomong ke anak. Dalam hal ini benar loh. Kadang-kadang anak kecil kan, kenapa mah itu punya ini, aku nggak punya, itu punya HP, aku nggak punya, HP ku jelek, HP-nya dia. Tuh anak, terus kita jengkel, terus kita pakai firman Tuhan ya. Tuhan memenuhi segala kebutuhan, punyamu ini keinginan. Ya, gitu, kadang-kadang kita nembak begitu ya, hati-hati perlu hikmat. Tetapi memang di dalam hal ini bukankah kita doanya itu coba, doanya apa? Saya review kembali. Ternyata tanpa sadar doa saya itu penuh keluar dari ketakutan. Saya pernah doakan untuk anak-anak saya. Yang ini jauh dari Tuhan. Yang ini tidak cinta Tuhan. Yang ini belum melayani Tuhan. Jadi saya doakan. Bagus, bagus kan? Luar biasa mendoakan untuk anak-anak. Kalau bukan kita orang tua yang mendoakan, siapa yang terbeban untuk mendoakan anak-anak kita? Ya. Tetapi saat anak itu jatuh di sekolah waktu kecil gitu ya. Waktu kecil dia sekolah. Apalagi di sekolah saya kepala sekolahnya. Kadang-kadang melihat anak orang lain kok rajin. Anak saya kok enggak rajin. Dapatnya pas-pasan. Malas gak belajar. Jadi saya doakan tapi keinginan saya adalah supaya anak saya tidak malu-maluin saya. Saya enggak sadar waktu itu tapi saya berdoa Tuhan. Jangan sampai nilainya jelek Tuhan. Tapi saya enggak sadar kenapa biar nilainya jelek. Nilai jelek tidak bagus tapi sesungguhnya Tuhan sedang deal keinginan terdalam kita. Ego kita. Enggak malu ya malu gitu ya. Jadi sekarang kalau ada Bapak Ibu yang mendoakan anak-anakmu yang mungkin jauh dari Tuhan. Tuhan berkenan. Itu yang terbaik. Tetapi kasihlah anak itu justru anak yang menjengkelkan gitu. Itu perlu didoakan dan perlu mendapatkan pelayanan atau kasih kita yang tulus. Jangan karena dia tidak mengasihi Tuhan. Jangan karena dia males. Terus kita tuntut ya. Di sini ada anak-anak teen. Saya bukan membela kalian, saya memberikan firman Tuhan. Tapi maafkan. Tapi memang orang tua kepengen. Anak-anaknya itu benar-benar mencari Tuhan, mencari kehendaknya. Kadang papa mama itu kenapa marah-marah kalau kalian telat gitu ya. Kenapa kok males-malesan? Kenapa? Karena papa mama tahu. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mencintai dan cinta dengan firman Tuhan. Nantinya ngerti bahwa masa depan itu sungguh ada dan sudah direncanakan masa depan yang baik. Sehingga kalau engkau kuat bersama Tuhan, papa mama tenang. Enggak takut kamu pergaulannya kecantol yang jahat, yang toksik, ya, yang merugikan. Tetapi dalam kekhawatiran itulah perkataan orang tua kadang-kadang menghakimi. Nah itu dia ya, itu selingan ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita tetap berdoa, Habakuk tetap berdoa.
Mungkin di doanya dia ada yang salah, komplain apa. Tetaplah berdoa, tapi ingat bahwa doa kita jangan yang untuk memuaskan hawa nafsu. Yang kedua, oke. Ada satu ayat saya lupa katakan. Di Yakobus, ini soal doa penting. Ada soal doa yang penting juga. Ternyata waktu itu kalau ada orang sakit, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus juga mengajarkan untuk memanggil tua-tua untuk mendoakan orang yang sakit. Tetapi kita sering copy ayat yang paling terkenal, orang yang benar bila dengan yakin, doa orang yang benar ini yang sering diviralkan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, itu ayat 16. Tetapi di atasnya itu sebetulnya satu rangkaian. Karena doa orang yang benar tuh yang gimana sih? Kita semua tuh gak bisa 100% hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hari ini aja salah ngomong dikit gitu ya. Hari ini aja menyakiti orang tanpa sadar. Apa maksudnya orang benar? Orang yang benar di sini adalah orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Bukan yang hidupnya perfect sempurna benar, tapi yang mengaku Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, Engkaulah yang memberi aku akses untuk bisa berhubung kembali dengan Bapa. Aku dibenarkan sehingga aku bisa berdoa, punya akses kartu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan berdoa. Dan hubunganku dengan Bapa adalah hubungan anak dan Bapa itu orang benar. Itulah doa orang benar. Dan orang benar ini seringkali hatinya gak benar. Terutama kalau jengkel. Sampai ayat sebelumnya mengatakan, hendaklah kamu saling ngaku dosa. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saya katakan ayat ini powerful. Sembuh, bisa sembuh sakit penyakit. Bukankah dokter mengatakan, sekarang ini banyak penyakit yang disebabkan oleh stres, pikiran, sakit secara jasmani. Tapi sakit hati, itu juga sakit. Secara jiwa, emosi, kecewa yang berkepanjangan karena dibenci seseorang atau tidak diterima atau ditolak. Membekas lukanya, itu juga sakit. Tapi firman Tuhan katakan, yuk jangan lupa. Orang yang sudah dibenarkan, doamu ini besar kuasanya, tapi jangan lupa. Saling mengaku dosa ini bukan berarti, aduh aku tadi ngaku dosa ya ini. Enggak, bukan yang seperti pengakuan dosa kita terhadap Tuhan, tapi hal-hal kecil. Saya katakan, saya dengan anak saya kan sudah dewasa ya, kadang berbeda pendapat. Jadi kadang kalau kita berbicara kita juga bisa saling menyerang. Loh, saya jujur, bisa nggak saling menyerang? Bisa, cuman Bapak Ibu nggak tahu aja karena nggak ada Bapak Ibu. Saling menyerang, kata-katanya nggak enak dikit, dia jawabnya juga nggak enak dikit, saya tambah jawab nggak enak dikit. Jadi terus setelah itu aduh ada rasa nggak enak. Disitulah mau tetap ngambekan, tidak berkomunikasi dengan anak. Contoh saya kan anak karena sekarang suami udah enggak bersama saya. Tapi dulu sama suami juga mau tetap ngambekan, diem. Biar nanti bisa rukun kembali. Atau dengan keberanian kita mengatakan aduh sorry ya tadi kok kita bisa bersilat lidah gitu. Kita kok bisa enggak enak ngomongnya sorry. Itu maksudnya saling mengaku kelemahan. Sorry tadi aku emosi, soalnya lapar gitu loh ya. Sorry, soalnya kamu ngomongnya begini sih. Ngaku, maksudnya menuduh aku boros. Aku nggak boros nih, uang belanja emang sekarang pengeluaran bertambah. Contoh saya membela ibu-ibu yang uang belanja sekarang serasanya tidak cukup ya ibu-ibu. Ya benar bapak-bapak. Jadi itu bisa konslet loh, cuman gara-gara uang belanja ya yang semua naik begitu. Nah, tapi saling mengaku dosa itu maksudnya saling mengaku kelemahan, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Itu ya tambahan. Oke tadi
Kita berdoa itu iman tuh bukan untuk mendapatkan apa yang saya mau, tapi menerima apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, iman tuh membuat kita tidak kecewa terhadap Tuhan, tetapi dengan membawa kekecewaan kita kepada Tuhan. Maksudnya gini, tidak ada orang Kristen tuh tidak kecewa. Gak ada. Gak ada selama kita hidup di dunia, kita bisa kecewa. Kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa bersuka cita, tapi kecewa itu bagian dari hidup. Jadi kalau ada orang bilang, anak Tuhan gak boleh kecewa. Nah ini ada quote yang mendukung. Loh kecewa tuh boleh, tapi kecewanya itu kita bawa kepada Tuhan. Itu yang gak boleh itu kecewanya kita simpan sendiri di dalam dompet, di dalam hati kita. Kecewa terus 1-2 kali sampai ditumpuk 1 tahun 2 tahun. Nah itu yang gak boleh. Habakuk di dalam firman-Nya 3 pasal ini berisikan kekecewaan. Dia kecewa terhadap sikap musuhnya pasti. Dia kecewa dengan bangsanya sendiri yang juga kadang-kadang keras kepala. Tetapi dia arahkan kecewanya melalui doa yang tertulis kepada Tuhan. Apakah dia kecewa kepada Tuhan? Ada saatnya mungkin terucapkan. Meskipun tidak ngomongnya aku kecewa kepada Tuhan, aku kecewa kepadamu. Tidak, tetapi Tuhan itu tahu kekecewaan dan merasakan. Dan Tuhan itu tidak menghakimi. Dan inilah maksudnya kita tuh dibuat untuk supaya mengerti kalau kita kecewa. Bawa kepada Tuhan. Bisa nggak kita kecewa kepada pasangan kita? Bisa. Meskipun udah berjanji setia seumur hidup sampai maut memisahkan, pernah kecewa? Kalau enggak pernah kecewa, Superman, Superwoman ya. Saya ya pernah kecewa, tapi dalam kekecewaan gitu, kita teringat akan komitmen kita, terus kita membawa kekecewaan itu pada Tuhan. Kekecewaanmu tuh jangan diposted, diviralkan di status WA-mu, di status IG-mu. Jangan, aku kecewa. Apalagi membongkar borok keluargamu sendiri di Instagram. Saya kalau lihat beberapa orang mengutarakan kekecewaannya di reel atau di pokoknya yang status-status ini. Saya mikir, ya ilah ini kalau suaminya baca gimana ya. Tapi rupanya sekarang orang tuh nyindir suaminya dari status itu kali ya. Supaya suaminya itu baca atau istrinya baca nih. Saya kesel nih, gitu mungkin. Ada yang lebih baik, yuk kecewanya kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Tetapi hampirilah orang yang mengecewakan engkau. Katakan, enggak salah loh ngomong kepada pasanganmu, anakmu. Kalau kepada anak saya katakan, mama ini kecewa. Pengen kumpul, gak bisa kumpul. Gitu ya. Tiap kali cari waktu gak bisa. Ditelepon gak dijawab. WA gak dijawab. Kecewa nih. Tapi beda itu gak apa-apa kalau kamu mengecewakan mama. Kenapa kamu gak jawab gitu ya. Saya cuman mengutarakan bahwa saya kecewa. Tapi saya langsung tutup dengan tapi. Saya tahu kamu sibuk. Mama doakan ada waktu di lain. Itu contoh. Karang sendiri kata-katanya kalau untuk suamimu, untuk kecewa itu ungkapkan. Tetapi bawalah kekecewaanmu kepada Tuhan. Tetap berani untuk di dalam kekecewaan kita itu berani menghampiri takhta kasih karunia. Justru kalau kita kecewa curhat ke Tuhan, kita itu menerima rahmat. Menemukan kasih karunia. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi poin kedua, kecewa boleh, gak usah dilarang, dia datang sendiri. Kecewa itu
Bukan boleh atau enggak boleh, ayo kita tetap berani menghadap takhta Allah. Ngaku, aku kecewa Tuhan. Seperti Habakuk, aku kecewa. Kok Tuhan jawabnya malah aku membangkitkan musuh, kecewa. Poin yang ketiga adalah iman itu membantu kita bertanya kepada Tuhan, bukan menuduh Tuhan. Jadi kalau kecewa, bertanya sama Tuhan, itu enggak apa-apa. Karena melalui iman, kita tuh sebetulnya bertanya. Dan iman membuat kita bertanya, bukan menuduh. Soalnya saya sering, kalau orang yang udah enggak seneng gitu ya, yang memperlakukan salah itu adalah teman sepelayanan, teman segereja. Tapi kata-katanya adalah pokoknya mulai sekarang enggak Tuhan-Tuhanan gitu ya. Lah Tuhan enggak salah, tapi yang salah adalah anak Tuhan. Nah itu, iman membantu kita itu seperti Habakuk. Berani bertanya kepada Tuhan. Dan kalau tanya kepada Tuhan, Tuhan sekali lagi tidak tersinggung, tidak kaget, dan tidak akan menuduh kita. Karena seringkali kalau kita itu ngomong ke sesama kita ya, nanya aja. Terus kita dituduh, loh kamu nuduh saya, pernah nggak kita bertanya lebih perinci, tapi kita dituduh, kita menuduh, dituduh saya menuduh, padahal saya bertanya. Karena pertanyaan saya nadanya mungkin seperti nada menuduh. Nah, mungkin saya bertanya di waktu yang tidak tepat. Di saat seseorang itu lagi lapar, capek katanya apapun itu. Tapi iman kita kepada Tuhan membantu kita tuh berani bertanya kepada Tuhan. Dan tidak akan membuat kita menuduh karena dia tidak tertuduh juga. Kita perlu untuk bertanya. Tetap bertanyanya lewat apa? Doa kan. Daripada tanya ke sana sini. Dan banyak pertanyaan tak terjawab. Tetap beriman bertanya kepada Tuhan. Sebab ini alasannya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak ibu sekalian, terutama ibu-ibu, saya mengerti. Kita kalau banyak tekanan perlu tempat curhat. Beda dengan bapak-bapak, ibu-ibu mesti mengerti. Bapak-bapak juga mengalami tekanan, tetapi dia enggak begitu curhat-curhat. Karena cara pandang, caranya semua pria dengan wanita berbeda, ibu-ibu. Katakan, Tuhan tuh ngerasain loh apa yang kita rasakan, kelemahan kita. Bapak-bapak, Tuhan ngerasakan apa yang bapak-bapak alami. Saya percaya hidup di dunia ini penuh tekanan. Tapi saya sekali lagi katakan, ada bermacam-macam tekanan. Tekanan ada yang baik dan bahkan diperlukan untuk membuat kita lebih kuat. Contohnya, untuk sebuah otot bisa terbentuk, kenapa kita membayar trainer untuk melatih kita. Terus habis itu setelah bayar kita disuruh, ayo angkat ini. Sakit enggak? Tekanan. Sudah bisa ditambah lagi bebannya. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah kita punya tujuan supaya otot kita itu kuat. Demikian juga anak-anak Tuhan. Kita perlu membedakan loh. Mana yang sakit, yang perlu sakit karena stretch, ditarik lebih untuk keluar dari zona nyaman, untuk membentuk iman yang lebih kuat, untuk membuat kita tekun, tahan banting. Itu ada di ayat firman Tuhan. Orang yang beriman bukan berarti berdoa habis itu jalannya mulus. Orang yang beriman itu tahu di dalam menjalankan segala sesuatu, studi, pekerjaan apapun. Kalau mau berhasil dalam pelajaran, doa itu nomor 1, betul. Tapi doa aja tidak membuat semuanya berhasil. Doa tanpa engkau berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang kau doakan, itu tidak menghasilkan apa-apa. Enggak belajar ya tetap jelek. Ya, tidak berani untuk melangkah, ya tetap tidak bisa berhasil.
tidak mau maju, kita mundur-mundur atau istilahnya mengulur waktu, menunda-nunda istilahnya, itu ada konsekuensinya. Tapi kalau aku ini mau maju, aku enggak berani. Jadi aku bukan menunda, tapi aku stop sejenak. Ya boleh stop sejenak. Tetapi kalau engkau tidak berani mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan letakkan, soalnya ragu-ragu terus, takut-takut terus, khawatir-khawatir terus, maka kita juga tidak bisa maju. Oleh sebab itu, di dalam tekanan yang membuat kita lemah, ingat ada yang sudah pernah mengalaminya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Iman akan menguatkan kita melalui waktu-waktu yang tidak baik. Selagi kita menunggu waktu-waktu yang baik. Waktu kita menantikan waktu-waktu yang baik itu adalah doa yang dijawab. Segala sesuatu yang sesuai dengan kerinduan kita, yang kita bilang sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Itu waktu yang baik di mana kita, ini waktu yang baik nih. Tidak dalam keadaan bahaya, tidak dalam keadaan habis kebakaran, tidak dalam keadaan kita habis semuanya. Ya, waktu-waktu yang baik, waktu kita kumpul, waktu kita dapat promotion, waktu kita mendapatkan jodoh, waktu kita dapat pasangan, waktu kita dapat anak. Waduh, waktu yang membahagiakan itu waktu-waktu yang baik. Tapi selalu akan mengalami yang namanya lembah kekelaman. Itu udah tertulis di Alkitab. Kita hidup, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini mulus seperti jalan tol. Tapi di dalam dunia ini engkau akan mengalami penganiayaan. Tetapi tetaplah kuat karena Tuhan telah memberikan kemenangan, telah menebus kita untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan kamu udah menang, yang perang itu aku dulu. Jadi iman membuat kita kuat saat kita harus melewati saat-saat yang sulit, melewati masa-masa kelihatannya gelap, kelihatannya dipimpin tapi enggak jelas. Waktu-waktu di mana penuh keraguan, iman membantu kita supaya kita enggak tunggu tapi diam, tunggu tapi pasif, tetapi nunggunya dengan iman. Wow, menanti-nantikan Tuhan itu bukan pasif. Karena berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan, oh orang yang menantikan Tuhan tuh dia kuat. Dia akan berjalan, berlari tanpa lemah dan lelah. Loh kok bisa menanti? Karena dia udah dapat kekuatan. Waktu melalui yang tidak baik dia tetap percaya. Oleh sebab itu akhir dari firman Tuhan ini adalah Habakuk. Di akhir kitabnya yang cuma 3 pasal itu membuktikan imannya. Yang semua ditulis pasal 1, 2 semua curhatan, kekecewaan ya. Semua yang dia rasakan dia tumpahkan. Tetapi imannya terbukti dari apa yang dia katakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Dan ladang-ladang menjadi tandus. Waduh, sekalipun kambing domba mati di padang dan kandang-kandang ternak kosong. Namun, ini kata-katanya, tapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Biarlah ini yang menjadi doa kita. Dalam ketekanan yang kita alami, aku akan bersorak-sorak. Bukan dengan kekuatanku, karena aku ada di dalam Kristus Yesus yang telah memberikanku kekuatan. Sehingga aku mampu. Kedagingan gak pengen. Kalau ikut perasaan ya pengennya tidur, gak pengen ke gereja. Ya bangkit ke gereja itu pun satu pergumulan. Tetapi aku gak cuma untuk ke gereja. Aku bersorak-sorai. Bersorak-sorai itu keluar suara teriak.
Orang bersorak-sorai itu di lapangan sepak bola. Ayo dengan semua energinya. Ini dikatakan aku bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Baca satu kali bersama-sama yang ayat terakhir itu. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Dengan suara keras, dengan yakin. Karena inilah juga yang kita rindukan. Amin. 1, 2, 3. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Sekali lagi, Tuhan Allah adalah kekuatan. Sekali lagi, Tuhan Allah adalah kekuatanku. Tuhan Allah adalah kekuatan saudara dan saya. Bukan dompet yang jadi kekuatan. Kalau isinya penuh, kuat. Akhir bulan kosong, gak kuat. Bukan tunggu semua anak-anak nurut semua di dalam rumah tangga itu peaceful, harmonis, baik, cocok. Gak ada cekcok, enggak. Tetapi Tuhan Allah adalah kekuatanku dalam keadaan baik dan buruk. Tuhan Allah itu kekuatanku. Ternyata itu belum titiknya selesai karena tidak tertulis tapi saya bacakan. Selanjutnya berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Saya percaya inilah ayat firman Tuhan yang kita butuhkan. Di dalam kita menjalani hidup ini, kaki itu dibutuhkan. Hati yang lemah membuat pikiran juga jutek. Akhirnya kaki nggak mau kemana-mana. Kita tidak mau melangkah untuk melakukan yang terbaik. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan Allah adalah kekuatanku. Dan dia yang menyertaimu. Lebih besar dari segala kuasa yang menyerang engkau yang ada di dunia ini. Dan dia yang menyertai engkau tidak pilih kasih. Dan tidak pilih-pilih jam. Kalau ini aku sertai, kalau besok aku jemput, kalau besok lusa aku nggak ada di sini, aku nggak bisa nemenin. Itu mama yang ngomong ke anaknya, aku nggak bisa. Kita itu terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Itulah iman. Saya undang untuk para pemusik untuk maju ke depan. Kita tutup firman Tuhan ini dengan doa dan keyakinan bahwa sungguh iman itu, iman percaya kita kepada Tuhan itu dihargai. Iman Habakuk adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Biarlah iman kita juga adalah iman yang kita hidupi. Yang diwujudkan dalam kepercayaan melalui iman tuh orang melihat ini orang sungguh-sungguh ya percaya situasinya jelek. Tapi tetap aja bisa memuji Tuhan. Iman adalah sebuah kekuatan untuk supaya kita bisa mengaku bahwa Tuhanlah segalanya bagiku. Amin. Ada sebuah lagu yang saya mau kita nyanyikan sebagai respon kita kepada firman Tuhan hari ini. Setiap langkahku percaya dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
siapapun, meskipun dari anak-anak sampai ke lansia, kami percaya kami berharga di mata-Mu. Saat kami melewati saat-saat yang sulit, kami ingat bahwa Engkau menyertai kami, kekuatan-Mu menyertai kami. Sehingga kami tidak akan terkecoh, kami akan tetap kuat. Kami bukan orang-orang yang mengundurkan diri, kami bukan orang yang melepas kepercayaan karena situasi. Tapi kami tetap maju bersama-Mu, tetap setia, bangkit dan membangun kehidupan rohani kami, membangun keluarga kami untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini juga saya mau mengundang Ridwan dan Ira. Ya, Bapak Ibu sekalian, mereka adalah pasangan yang melayani di kita dan hari ini hari terakhir mereka bersekutu dengan kami semua karena mereka akan pergi melayani di tempat yang jauh, Papua ya. Di Sorong ya, di Sorong, meskipun nanti ada KKR di Manokwari. Kalau bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak teen atau kreatif ministry, Ridwan adalah salah seorang pembimbing, pembina di dalam teen kita. Kami akan sangat kehilangan Ira dan Ridwan, makanya belakangan ini mereka mempersiapkan perjalanan dan panggilan Tuhan yang gak mudah, tapi saya percaya ini adalah kehendak Tuhan. Sama seperti Habakuk, katakan Tuhanlah kekuatanku. Di Papua sangat jauh, tapi jauh di mata, dekat di hati. Kita akan doakan. Mari Ira, Ridwan maju ke depan. Saya minta Gerson maju ke depan ikut mendoakan ya. Nanti kita berdoa ya. Di sini kali ya supaya. Oke, bagus, ngadep sana ya. Saya tahu timnya nggak banyak, tapi saya ingin yang tim maju ke depan. Nah, karena kalian pernah dibimbing, yuk. Terus Ira juga ya, anak kreatif ya. Siapa yang pernah dibimbing oleh Ira ya, yang nari kali ya. Penny bisa maju ke depan untuk membantu. Saya akan mendoakan. Sekali lagi anak-anakku, siapa yang dipanggil, oke maju ke depan gak apa-apa. Ya. Ya, ini adalah anak-anak tim kita ya. Kalian telah dibimbing selama ini perpisahan secara sementara. Tapi kalian kalau ingat sama Kak Ira, sama Kak Ridwan ya, ingat doakan mereka. Mereka memenuhi panggilan loh ke Papua, gak main-main. Meskipun banyak malaria, tetap lebih banyak kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan support doa. Kita sebagai jemaat Surabaya City Blessing mendukung untuk perjalanan mereka. Bapa Surgawi, kami mendoakan Ridwan dan Ira yang kami utus, yang Tuhan telah utus ke Papua. Dimanapun Tuhan tempatkan, kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Melalui mereka akan ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Murid-murid sekolahan di mana dunia pendidikan yang mereka bina itu akan menerima, akan kasih karunia Tuhan. Melihat ada seorang pasangan yang cinta akan Tuhan, yang meninggalkan segalanya dan benar-benar mengakui dan menjalani panggilan hidupnya. Terima kasih kalau selama ini Ridwan dan Ira telah menabur benih kepada para remaja, kepada para penari di kreatif ministry. Jerih payah kalian telah tercatat di dalam kerajaan Allah. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalaupun engkau melalui api, di situ Tuhan menyertai engkau. Engkau akan selamat dari api. Kalau engkau harus menyertai masuk ke dalam sungai pun, firman Tuhan katakan, itu tidak akan mempengaruhi engkau, karena Tuhan yang menyertai engkau adalah Tuhan yang kuat, yang tangan kanannya senantiasa memegang engkau. Pergilah dengan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan. Terima kasih Ridwan dan Ira untuk pelayanannya.